Kenapa bukan Nabi Bang Suma? Karena Nabi Muhammad tidak ada yang menuhankan seberapa dia di hadapan spesialnya Yesus Kristus dan Muhammad di hadapan Allah itu? Kenapa bukan mesti dari Yesus yang turun? Nah, ini yang saya tidak suka dari abang ini. Loh, karena tidak mau berhenti kan ngomong gitu. Anda bertanya, terus tidak mau berhenti ngomong. Harusnya setelah Anda bertanya, biarkan orang menjawab gitu loh. Ini bukan gereja, ini kebiasaan Anda di gereja nih. Saya tidak bawa gereja bang di sini, gitu loh. Ya, maksud saya cara Anda bernarasi di hadapan orang, Anda samakan dengan jemaat di gereja. Oke, kalau begitu harusnya seperti apa? Ya, setelah Anda bertanya, Anda mendengarkan saya, kan gitu. Begitu nah, juga kita kan gantian bang. Gantian aja gitu. Kalau memang Bang Suma sudah mengatakan oke sampai di situ dulu, nggak apa-apa kita gantian. No problem. Oh ya sudah, silakan, silakan. Anda duluan. Iya, sebenarnya saya mencoba membawa diskusi kita supaya runut, tapi Bang Suma mengatakan sudah lewat. Oke lah, saya akan coba menanggapi itu ya, Bang Suma. Iya, silakan, Bang Suma. silakan. Jadi gini ya, perlu saya sampaikan kepada Bang Suma, saya sudah cukup lama aktif ya dalam berdiskusi ya, bukan cuma dengan Bang Suma. Pada teman-teman Bang Suma juga saya berdiskusi dengan mereka ya. Dan selama ini saya tidak pernah membuat fiti-fiti tentang itu. Saya tidak suka mencoba menampilkan fiti hasil dari dialog tersebut, karena tujuan saya lah hanya untuk menyampaikan kabar baik itu. Tetapi pada akhirnya ketika saya beberapa kali dengan Suma, saya harus membuat fiti itu. Dan saya akan mereaksi ya. Karena di dalam berdiskusi dengan Bung Suma banyak kali saya kehilangan waktu. Kehilangan waktu artinya waktu bicara saya terpenggal dalam saya menarasikan. Jadi saya harus mengevaluasi itu dalam kemal saya. Bagaimana Bang Suma? Iya, silakan Bang, silakan. Anda tinggal menjelaskan tema. Saya dengarkan dan saya coba untuk menanggapi sesuai pengetahuan saya. Silakan. Oke, jadi Bang Suma setuju jika saya menampilkan rekaman kita ini di komal saya untuk saya rek kembali. Silakan Bang, silakan. Iya, oke, terima kasih. Silakan. Baik, kembali pada pertanyaan Bang ya. Abang kan menanyakan, buat apa Yesus turun? Iya. Meskipun sama-sama tokoh Yesus itu sangat berbeda apa yang dikatakan oleh Quran dan Alkitab. Tapi saya coba mengikuti aja ya, mohon abang. Kenapa Yesus turun? Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Yesus yang turun? Kan begitu, kalau abang percaya dengan kitab abang, kenapa Yesus yang harus turun? Kalau kita membandingkan tokoh Yesus dan tokoh Muhammad dalam Quran Anda, kenapa harus Yesus yang turun? Bukankah Nabi Muhammad adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh Islam? Kenapa Yesus yang turun? Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun? Kenapa harus Yesus? Nabi Muhammad ajarannya tamat. Nabi Muhammad tidak dimusuhi umatnya. Nabi Muhammad umatnya tidak membuat makar. Nabi Muhammad tidak dilantik menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Tidak ada manusia di bumi ini yang kemudian mengecewakan beliau dengan menyelewengkan ajarannya, mengkudeta Tuhan yang datang diajarkan beliau selama puluhan tahun. Dia ajarkan bersusah payah, tetesan darah, keringat dan air mata, lalu sepeninggalnya ajarannya dibelokkan. Itu enggak ada. Dan Nabi Muhammad tidak pernah ditanya oleh Allah, wahai Nabiku Muhammad, apakah engkau yang mengajarkan ciptaanku untuk menyembah engkau? Padahal aku menyuruh kamu ke bumi untuk mengajak mereka menyembah ke aku. Itu enggak ada manusia menyembah Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu tamat.
Nah, kenapa harus Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun gagal di tengah kaumnya. Satu, bukan hanya sekedar gagal, bahkan manusia separuh dari penduduk bumi melantiknya menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan, bahkan dikatakan sehakikat dengan Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan itu sendirian turun mengambil rupa manusia. Padahal itu Isa tidak pernah ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Maka dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya bahwa dia akan menjadi hakim atas kesalahan fatal yang dilakukan manusia karena dia dituhankan. Ditanya oleh Allah, "A'anta qulta linnas," wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Kaukah yang mengajarkan itu? Nabi Isa mengatakan, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Aku ajarkan mereka menyembah kepada engkau satu-satunya Tuhan yang betul. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Nah, tapi itu ada yang menyembah kau, gimana dong? Maka Nabi Isa turun untuk menjadi hakim. Mengatakan kepada mereka, siapa kalian? Siapa yang mengajarkan kalian menuhankan aku? Tak pernah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Ahqaf yang saya terangkan tadi, pada saat manusia semua telah dikumpulkan, di situ ada Yesus, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Abraham, di situ ada Nabi Muhammad beserta seluruh manusia. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah ketika dia hidup di bumi selain daripada aku akan menjadi musuh dia, akan menjadi musuh mereka. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang dia sembah. Nah, apa yang diterangkan Al-Quran ini betul. Matius 7, 22, 23, Yesus menolak penyembahan. Yesus mengusir orang-orang yang menyembah dia, menuhankan dia. Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian orang-orang yang menyembahnya, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama dia, diusir oleh Yesus. Itulah yang dihakimi. Dan dasar pijakannya kemudian adalah ketika Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan, innallaha rabbi wa rabbakum, itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata Nabi Isa menjadi tolak ukurnya itu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu menjadi tolak ukurnya. Apa buktinya? Sedikit lagi bang, ini buktinya. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku ucapkan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Ketika saudara Leo bertemu dengan Yesus, lalu saudara Leo ditanya, saudara Leo, siapa yang mengajarkan kamu mengajak orang-orang untuk menyembah aku? Adakah firmanku pernah kau dengarkan seperti itu? Aku datang sekarang bukan untuk menjadi hakim. Aku datang sekarang untuk melihat bahwa yang menjadi hakimmu adalah perkataan-perkataanku dulu ketika aku turun ke bumi. Itu yang akan menjadi hakimmu hari ini. Nah, adakah aku mengajarkan engkau agar engkau menyuruh orang-orang ini menyembah diriku? Kira-kira apa jawaban saudara Leo sebagai seorang pendeta? Silakan. Baik, Bang Suma, saya pikir Bang Suma tahu ya dengan topik yang Bang Suma buat. Saya heran ketika saya mencoba membahas dan mengajak Bang Suma untuk berdiskusi runut, Bang Suma tidak mau menerima. Bahkan Bang Suma mengatakan sudah sampai di sini. Nah, artinya apa yang Bang Suma sampaikan tadi itu tidak ada hubungan dengan pertanyaan saya. Kenapa Yesus yang harus datang? Bang Suma malah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Kan sudah lewat itu, Bang. Soal Yesus yang adalah Tuhan. Itu pernyataan ketika dia hidup di muka bumi ini. Kan begitu. Nah, dia datang kembali artinya dia sudah naik, Bang. Sudah tidak membicarakan lagi tentang keberdanan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya berusaha membangun diskusi dengan Abang menurut apa yang menjadi tema Abang.
Nah, kenapa Bang Suma mundur lagi ke belakang? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa justru Yesus yang akan datang menurut Bang Suma dan kitab Bang Suma? Apa yang melatar belakangnya itu dia datang? Itu maksudnya Bang. Nah, tetapi poin yang Abang katakan dia adalah yang utarakan kembali mundur lagi. Kan gitu. Nah, sekarang poin terakhir yang saya ingin, maaf bukan terakhir, yang ingin saya tanyakan ketika Bang Suma pada akhir narasi Abang mengatakan nanti akan ditanya oleh Yesus ketika saya menjumpai dia, kan gitu. Jadi gini Bang, di dalam kekristenan ketika meninggal tidak akan ditanya lagi apa agama kamu, siapa nabi kamu, tidak begitu. Mungkin Muslim percaya yang seperti itu, udah meninggal, ketika meninggal ditanya oleh malaikat, siapa nabi kamu, ya, dan begitu, apa agamamu. Yang sudah mati nggak mungkin di dalam kubur ditanyakan, ya. Kalaupun ditanyakan, apakah malaikat tidak tahu selama manusia itu hidup di muka bumi, kemudian ketika masuk dalam kubur ditanyakan, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu selama dia hidup dia percaya kepada siapa? Saya tidak butuh, maaf, saya tidak, apa yang menjadi pertanyaan tidak harus dijawab oleh semua, enggak. Saya mencoba membalik aja pertanyaan itu, ya. Tetapi mari kita fokus. Kenapa Isa yang harus datang kembali? Kenapa mesti Yesus? Kalau seandainya kedudukan Yesus dan kedudukan Muhammad itu, dan Muhammad itu sebagai nabi yang mulia, kenapa bukan dia? Yang mulia itu yang datang. Kalau Anda mengatakan dia datang untuk menyangkal tentang keberadaan Tuhan Yesus, di mana? Di mana datanya? Menurut Islam, menurut Bang Suma. Kalau Yesus datang kedua kali menurut iman Kristen, jelas dia datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu janjinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus, dan dia bawa kita ke tempat yang sudah disediakan di surga. Pasti Bang, itu keselamatan. Jadi Yohanes 14:6 ayat 6 ini bukan omongan Bang. Dia akan menjemput setiap orang yang percaya. Bukan ditanyakan lagi, kenapa kamu menyembah aku sebagai Tuhan? Tidak. Justru dia mengklaim dan mempertegas dia adalah Tuhan yang sanggup membawa setiap orang Kristen pada keselamatan yang kekal. Karena kita di sana akan bersama-sama berjumpa dengan dia. Di mana dia yang menjadikan raja. Dia yang menjadi raja. Dan kita selalu menyembah, memuji, memuliakan dia. Tidak ada bentuk-bentuk kedagingan seperti kawin mawin di surga, tidak ada. Alkitab menjelaskan bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Abang boleh karena kita sudah menjadi warga surga Bang. Jangan berkhotbah, aku bilang, tanggapi aja apa yang saya ini Bang. Saya nggak butuh khotbah karena saya lebih paham Saya Bible tidak dari mengerti Anda. kalau Anda memilah berkhotbah dan menjelaskan. Enggak, maksud saya gini. Bagaimana sih berkhotbah? Bagaimana sih menerangkan? Anda tidak sedang berkhotbah. Saya inginkan jawaban dari Abang nih. Jangan berkhotbah. Saya tidak berkhotbah Bang. Saya memberikan jawaban. Jawaban apa yang Anda kasih? Loh itu loh, bahwa orang Kristen ketika meninggal pertama tidak ditanya-tanya lagi apa agamamu, siapa nabi kamu. Kenapa? Karena kita meninggal, kita dijanjikan keselamatan yang pasti ketika kita meninggalkan dunia ini. Oke, saya bantah. Boleh saya kita bantah? tidak dibakar lagi karena Yesus menjemput kita. Dia datang untuk menjemput kita Bang. Itu kan jawaban, bukan jawaban. Saya boleh bantah. Silakan. Oke. Saudara, tolong pakai isi kepala ya. Jangan bentar Bang, saya tidak suka begitu. Isi kepala itu tidak harus ditanyakan. Oke, saya tanya pakai otak maksudnya, pakai otak. Dan cara berpikir saya pakai otak. Enggak masuk dia kalau orang berbicara tanpa otak Bang. Ketika jadi isi kepala yang diutarakan itulah yang diuji Bang. Sabar. Gak usah menyerang dengan cara begitu. Dengarkan saya, dengarkan saya. Usah. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kamu di situ siapa? Saya, setiap orang yang percaya. Nah itu mulai gila kan?
Oke, kita uji aja kegilaannya. Kenapa? Perlu begini, Pak. Saya ulang lagi. Saya ulang Anda lagi. mengajak saya berdiskusi. Saya kan? ulang lagi. Anda Saya sering ulang meng- lagi. sering Saya kan saya ulang melihat- lagi. Saudaraku, Bentar, Bang. saya ulang Saya lagi. tidak setuju menggunakan Saya kata-kata ulang yang lagi. seperti Saya itu, ulang itu lagi. menyerang. Saya ulang Kalau lagi. saya balik ulang mengatakan lagi. Suma kan tidak gila. Saya ulang lagi. Oke, Anda di mute, dengarkan saya. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara dengan orang Yahudi atau berbicara dengan orang Kristen? Jawab itu dulu. Supaya saya bisa mewaraskan Anda gitu loh. Jangan gila permanen. Harus saya dudukkan perkara ini dulu. Kalau Anda mau gila permanen, jangan di sini. Tapi kalau Anda mau waras, boleh Anda diskusi dengan saya. Gitu, Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Ketika Yesus menjanjikan ke rumah Bapa menyediakan tempat, itu Yesus menyediakan tempat untuk orang-orang Yahudi muridnya atau pengikut Paulus, pemakan babi? Silakan, buka mic-nya, Anda jawab dengan jujur. Kalau Anda melebar kemana-mana, saya anggap Anda masih belum sehat. Dibuka mic-nya, Bang. Dibuka mic-nya dulu. Buka mic-nya dulu. Anda masih termute. Jangan nafsuan, abangku. Jangan nafsuan. Apa yang sudah Ya. tantrum di sini? Oke, silakan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang ketiga kalinya. Ketika Yesus berkata dan menjanjikan keselamatan, dia membawa kemudian menyimpan menyediakan kemudian tempat di surga. Apalah. Dia berbicara dan berjanji kepada murid-muridnya orang Yahudi atau Kristen pengikut Paulus? Silakan. Oke, saya mau lihat ya. Teman-teman, setiap apa yang disampaikan Bang Suma menghindar dari topik yang dia sudah buat di sini. Saya sediakan dulu. Sekarang dia bertanya tentang Yesus adalah Tuhan. Kemudian dibawa kepada Paulus. Di mana Anda membawa diskusi kita begini model? Anda kan juara dalam berdiskusi antar kampus. Ayo dong, kalau Anda punya kronologi berpikir, punya sistematika berpikir yang ini bagus. biasa saya turunkan kalau orang kesurupan, udah kesurupan kayak gini biasa keturunkan lu. Kalau udah kesurupan kayak gini biasa keturunkan. Serius, saya tidak peduli Anda itu pendeta atau pendusta, saya nggak peduli. Karena Anda tidak waras gitu loh berdiskusi. Anda mengatakan saya mutar. Anda yang mengatakan Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Di mana akal sehat saya harus mengikuti itu? Di mana coba akal waras saya mau mengikuti pernyataan saudara yang blow on itu? Di mana? Sementara di situ nyata bagi saya Yesus menjanjikan datang menjemput Bani Israel, bukan Bani Kampret. Gitu loh. Coba kalau Anda mau berdiskusi jangan tendensius, luruskan dulu, dudukkan dulu perkaranya. Jangan Anda membodoh-bodohi orang di sini bahwa Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Sorry teman-teman, sorry. Jangan, justru karena itulah Yesus datang kedua kalinya, karena adanya Kristen. Anda mengatakan datang untuk menjemput, di mana Yesus menjanjikan itu? Di mana? Yesus tidak pernah menjanjikan kepada orang-orang Kristen di luar Yahudi, nggak pernah. Jadi tolonglah, Anda sudah jadi senior di gereja. Jangan menggunakan cara-cara gereja di hadapan saya, aku nggak suka gitu loh Bang. Ketika Yesus berbicara kepada kaumnya, jangan pula Anda yang merasa. Makanya saya tanya, di situ berbicara kepada siapa? Kepada saya, kata Anda. Pada saya. Itu ucapan jelas-jelas Yesus untuk muridnya Bani Israel. Kepada kau pula. Yang kedua, ketika Yesus datang, kan tadi saya sudah menjelaskan, ya biar didengar oleh saudara Leo, nanti naik lagi Bang Leo. Saya sudah menjelaskan kepada saudara Yohanes 12 nomor 48. Kenapa Anda tidak konsentrasi di situ? Yesus datang tidak lagi menjadi hakim. Kenapa
Kenapa? Karena yang menjadi hakim menurut Yesus adalah ucapan Yesus pada saat dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Apa itu? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan, yang telah aku ucapkan, yang telah aku ajarkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Masa seorang pendeta besar pura-pura nggak tahu? Jadi yang akan menjadi hakim di akhir zaman adalah ajaran Yesus, yang Yesus pernah katakan, yang Yesus pernah ucapkan sebelum terangkat ke langit. Gitu loh. Kenapa Anda akan ditanyai? Anda mengatakan, Anda seperti di Islam, ditanya siapa Tuhanmu? Iya, memang polanya tidak seperti itu. Di dalam agama Anda memang polanya tidak seperti itu, sahabat. Tapi faktanya Yohanes 12:48 ini, yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan-perkataan yang Yesus pernah ucapkan, apakah akan menghantarkan manusia menjadi Kristen? Tidak kan? Di mana ajaran Yesus untuk menjadi Kristen? Di mana ajaran Yesus untuk menyembah Dia? Di mana ajaran Yesus untuk ibadah minggu? Di mana ajaran Yesus untuk makan babi, untuk tidak bersunat? Di mana ajaran itu? Tidak ada, bukan? Dan ketika ia datang akan menemukan saudara Leo dan jemaat-jemaatnya, maka Yesus lagi bertanya, di mana firmanku yang mengatakan jadilah Kristen? Di mana firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Di mana firmanku yang pernah aku katakan jadilah ibadah minggu dan seterusnya? Di mana? Di mana? Yang saya pertanyakan, apa jawaban saudara ketika Yesus menemukan Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperkatakan oleh beliau? Itu yang harus Anda bahas, bukan kemana-mana larinya. Jadi saudara Leo, silakan naik kembali. Maaf moderator, saya menurunkan Anda karena Anda terlihat tidak memiliki kapasitas yang baik untuk menyikapi paparan saya. Silakan Anda naik dulu. Saudara Pader, dari mana ini? Islam Kristen, Bang? Halo? Oke, mohon izin diturunkan dulu, Bang, ya. Kita kasih dulu saudara pendeta Leo. Silakan buka kamera, tanggapin Yohanes 12:48. Yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya. Catat itu dulu. Nah, saya kasih simpul untuk Anda tanggapi. Ketika Yesus datang kedua kalinya, firman-Nya yang menjadi hakim, di mana Yesus berfirman, sembahlah aku, seperti yang Anda ajarkan di gereja, agar orang-orang jemaat menyembah Yesus. Ketika Anda ditemukan Yesus menyembah Dia, dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu, solusinya seperti apa? Silakan. Iya. Teman-teman Muslim, ya, nanti saya mengatakan saya sebagai pendeta. Benar. Kini saya menjadi pendeta umat Muslim kalau begitu, termasuk menjadi pendeta Bang Suma. Ya. Jadi ini Bang Suma, gini ya, Anda sebagai mantan juara diskusi antar kampus, jika saya menyimak apa yang Anda sampaikan, ya, saya tidak menemukan kualitas itu. Maaf kalau saya katakan ini. Kenapa? Topik yang Anda buat selalu lari, ya, dengan penjelasan-penjelasan Anda yang tidak sesuai dengan topik. Artinya Anda menjelaskan tentang bagaimana Yesus memberikan pernyataan-pernyataan ketika Dia masih di bumi. Yesus kan Anda percaya sudah diangkat, kan? Pertanyaan, kenapa mesti Yesus yang diangkat? Atau Isa, maaf ya, saya menggunakan atau Isa. Kenapa mesti Isa yang diangkat? Bukankah kedudukan Nabi Anda di Quran sebagai yang termulia? Diangkat karena pada saat itu terancam dibunuh oleh umatnya. No problem, tidak masalah. Anda baca ya, Lukas 22 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu, jika sekiranya mungkin bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun. Ngapain malaikat itu?
memberi kekuatan. Kenapa Esensinya bisa? bukan itu, Bang. Lah, kan Anda bertanya, kenapa Esensinya Nabi bukan Isa itu. kenapa Nabi Isa diangkat bukan Nabi Muhammad? Kenapa Anda Nabi Isa, justru bukan gini, Bang? Nabi Isa diangkat karena dia ingin dibunuh oleh umatnya. Diangkat Pertanyaan untuk supaya begini, turun Bang. menjadi saksi. Dia menjadi saksi bahwa ada di antara orang-orang yang kelak akan menjadikan dia Tuhan. Andalah itu. Nah, maka pertanyaannya, dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menjadi hakim. Jangan kemana-mana, Bang. Yang menjadi hakim Abang yang adalah kemana-mana, Yesus. Bang. Saya nyatakan di Saudara, mana Abang kemana-mana ya. Saudara, kenapa Anda mundur jangan ke sana? playing victim, Bang. Jangan lagi Jangan yang playing victim, terangkatnya. Bang. Tema saya ini sudah membantu Anda loh. Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Konsentrasi di situ. Ketika ia turun kedua kalinya, akan menjadi hakim. Dan yang materi-materi penghakimannya adalah firman yang pernah dia ucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, adakah firman Yesus agar manusia menyembahnya? Nah, itu konsentrasinya di situ. Silakan. Abang yang tidak konsen dengan judul Abang ya. Loh, Ini sudah lagi muter-muter lagi. Abang yang Kedatangan kedua mundur kalinya. ke belakang. Ya. Dia sudah, dia datang kedua Ya. kalinya. Sekarang kemudian begini, Bang, jangan lu dipotong dong, Bang. Landasan Gimana? pijakan penghakimannya Kondusif, adalah Bang. firman yang pernah Kondusif, ia ucapkan. Bang. Nah, silakan. Kondusif. Jadi gini ya, Bang. Yang lari kemana-mana Abang. Itu masih di situ lagi. Sudah lah. Ya karena Abang yang membawa diskusi Ya, begini sudah, modelnya. sudah. Kenapa Abang Sekarang mundur? permasalahannya, Ya, Yesus yang tidak datang fokus siapa, kedua Bang? kalinya, dan yang menjadi hakim dia, penghakimannya berdasarkan kisi-kisi firman yang pernah diucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Muncul permasalahan. Kenapa? Separuh dari penduduk bumi menuhankan dirinya. Anda akan ditanya, apakah ada firman Yesus ketika penginjilan mengajarkan untuk menyembah dirinya seperti yang Anda ajarkan di gereja? Jawab. Gampang Ya, itu, itu Bang. ya. Kalau Silakan Anda mau dijawab. mundur, oke kita mundur lagi deh kalau begitu. Kok Jadi yang mundur? kemana-mana Abang. Jangan Karena mundur. Abang jadi begini. Yesus sudah Ini turun cerita untuk Yesus kedua ketika dia kalinya. turun. Kenapa mundur? Ya, dia turun. Tapi Abang menarasikan pergantian, Bang. Kapan saya bisa ada waktu untuk menjawab pertanyaan Abang? Kenapa Anda tuduh saya mundur? Enggak usah. Iya karena Abang kasih judul tentang Yesus datang turun. Sementara Turun. Abang Untuk mengkisahkan apa dia Yesus turun? lagi masih hidup di dunia ini. Karena Yesus, coba Sudah turun. saudara. Nah, jangan bahas tema ini dong, Bang. Saya kasih Anda waktu bicara 5 Itu menit. pertama, yang kedua, Tapi Bang. Yang kedua, Bang. sebelumnya Anda baca Yohanes 12:48 dulu. Kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya Anda tidak tahu dalil itu. Enggak nyambung. Saya Begini, paham Bang. betul. Anda Bang, nggak ngerti begini, dalil Bang. itu. Boleh Anda baca Yohanes Silakan aja Anda 12:48? mengatakan tidak ngerti ya. Coba Anda baca Yohanes 12:48 Sekarang bagaimana dulu. kita membuktikan semua itu, Bang, di sini ya? Fokus, Yohanes Bang, pada judul 12:48 boleh Anda baca. Kalau begitu Anda tidak ngerti dengan judul kamu. Anda boleh baca Kami Yohanes memberi judul tapi kamu tidak 12. tahu dengan judulnya. Anda boleh baca Bagaimana, Yohanes Bang? 12:48. Konsentrasi, Bang. Fokus, Bang. Anda boleh baca, bisa baca Yohanes 12:48. Fokus, Iya, Bang. makanya fokus. Ya. Bisa baca Yohanes Anda 12:48. tidak menjawab pertanyaan dari tadi, pertanyaan saya dari tadi. Anda bisa baca Bahkan Yohanes Anda menjawab 12. ketika saya tanyakan, dengar, Bang. Ketika saya tanyakan, Anda bukan menjawab dari kitab Anda, tetapi Anda menjawab dari Alkitab. Aneh, Bang. Nabi Isa kan tadi udah aku jelaskan. Anta Iya, jawab aja dari Quran, jangan jawab dari Alkitab. Apakah Di mana engkau, berdoa, apakah di Getsemani. apakah Jangan dong. engkau yang mengajarkan kepada Jadi- mereka? Jadi begini, Bang. Saya bertanya kan. Ya, Nggak berani dia baca. saya bertanya, kenapa pertanyaan berani. saya, Abang bukan nggak berani, Abang yang Nggak berani yang karena justru karena boroknya di tidak situ fokus. dibongkar. Anda dibongkar di borok Anda itu di situ. Borok Anda itu di situ, Bang. Boroknya Anda itu di situ. Ketika ternyata datangnya Yesus kedua kali berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Anda tidak bisa goyang Al-Quran saya. Oke? Nah, ketika dikatakan pola yang dibangun, saya sudah memanjakan Anda nih. Yesus datang kedua kalinya, aku manjakan, bukan Nabi Isa. Yesus datang kedua kalinya.
Dia datang untuk apa? Baca Yohanes 12:48. Kenapa Anda lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Selamat sore. Kalau saudara Leo merasa ada di pihak yang benar, silakan minta permintaan. Tapi kalau Anda benar-benar sudah merasa, oh, Bang Suma mengetahui belangnya saya, belangnya agama saya, Anda akan lari dari sini. Anda akan keluar dari komal ini. Tapi kalau Anda masih merasa punya hak jawab, silakan Anda naik ke sini. Tapi ingat, ini bukan gereja, tempat Anda berkarya. Mau sesuka hati Anda, jemaat tidak ada yang kemudian protes. Ini di hadapan Bang Zuma. Ketika Yesus datang, apa yang menjadi tolak ukurnya kemudian? Firman-Nya. Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 12, nomor 48, nomor 49, nomor 50. Itu yang menjadi kisi-kisi penghakiman nanti di akhir zaman. Maka menemukan Anda sebagai penyembahnya, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Kalian mengakrabkan diri melampaui batas. Apa itu? Mendudukkan Yesus sebagai sembahan. Maka Yesus kemudian mengembalikan kepada pola firman yang pernah dia ucapkan ketika penginjilan. Ada enggak dia mengajarkan Kristen ketika dia penginjilan? Ada? Untuk sekedar menyebut kata Kristen aja, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oleh karena itu, saudara Edi, kalau Anda masih merasa pura-pura blow on, tidak ngerti penjelasan saya, silakan Anda naik. Tapi kalau Anda sudah tak ada di komal ini, saya yakin Anda sudah paham apa maksud saya, dan Anda mencoba untuk melarikan diri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ingat teman-teman, beliau Edi ini adalah pendeta besar. Pendeta Edi Leo ini adalah pendeta besar. Boleh Anda cari di YouTube. Beliau punya nama cukup besar. Sekarang sudah tua, tapi dia pernah berjaya. Ya, teman-teman. Tengok bagaimana dia coba menyembunyikan kebenaran yang ada di Bibelnya mereka sendiri. Yesus datang kedua kalinya. Mau ngapain Yesus? Ketika dia datang mau ngapain? Mau jadi hakim, Pak. Apa dasar penghakimannya? Penghakimannya jelas tertulis ajarannya sebelumnya, Pak. Ketika dia datang dia mengatakan, nanti yang menjadi hakimmu adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan. Nah, ketemulah Kristen dengan Yesus di akhir zaman. Apa yang dilihat oleh Yesus? Loh, kok ini aneh? Loh. Sejak kapan saya mengajarkan begini? Makan babi? Loh. Pelihara kuluk? Loh. Ini siapa yang ngajarkan ini pakai namaku? Loh. Ibadah minggu lagi? Siapa yang ngajarkan ini pakai namaku? Di mana saya mengajarkan kalian menuhankan diriku? Aduh, malu aku sama Bapa di surga. Di mana saya mengajarkan ini? Tanggung jawab kalian. Siapa yang tanggung jawab ini? Penyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana kok itu. Cuman butuh ini. Sederhana kok. Cuman butuh ini. Ini yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada pendeta Leo Edi Leo, kalau Anda masih ada di bawah dan Anda ingin naik ke sini, berarti Anda betul-betul tidak paham. Tetapi kalau Anda sudah keluar dari komal ini, berarti Anda sudah mengetahui bahwa ternyata Bang Suma tahu ya. Kupikir Bang Suma nggak sampai ke sana ilmunya. Maaf ya. Saya belajar. Saya tidak seperti orang-orang misionaris yang tidak pernah baca Bible. Mereka hanya bermodalkan tekad, niat untuk menyesatkan orang menjadi pengikutnya. Kenapa Rini dikeluarkan? Itu bukannya Lina Tidak Jaya itu. Setahu saya sih itu Lina Wijaya. Kenapa di-kick ya? Yang Rini tadi kalau mau naik silakan, minta permintaan lagi. Saudara Leo langsung terbang kan? Terbang langsung dia. Langsung ke Pulau Kapok.
Waduh, bahaya Bang Suma, ternyata tahu dia sampai di situ ya. Gimana dong? Maafkan aku jemaat-jemaatku, aku nggak bisa bertahan. Nah kan gitu. Harusnya tadi diizinkan dulu. Jangan langsung dikit. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Iya Bang. Maaf Bang, salah pencet tadi Bang, kepencet. Dilanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, iya Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Semangat sore. Selamat sore. Iya, sore. Katolik Protestan, Bang. Permalim doa Bang. Permalin. Ya, ada yang ingin disampaikan? Apa sih istilahnya keuntungan sama orang abang bahas-bahas kayak gini? Terus hubungannya dengan Anda sendiri apa? Ya aku nanya itu tadi, makanya naik. Ya sama, pertanyaan saya untungnya juga Anda menanyakan itu apa, sedangkan Anda adalah permalin? Atau malu ngaku Kristen? Saya permalim, kenapa rupanya? Saya tidak Terus punya apa agama. hubungannya? Saya tidak punya agama. Yesus bagi Anda siapa? Kalau bagi umat seluruh manusia, Tuhan. Bagi Anda, tuyul. Saya nggak tanya orang lain. Saya permalim Bang. Ngerti tidak permalim? Iya, Yesus bagi Anda siapa? Saya permalim. Tahu nggak permalim itu? Bagi Anda Yesus itu siapa? Ya itu Tuhan orang Kristen. Bagi Anda? Urusanmu sama aku apa? Aku permalim dari bilang, bujang enam. Biasanya karena takut atau malu ngaku Kristen. Bujang enam malu. Sip babami. Bujang enam. Bodat. Bujang enam. Baluap. Bujang enam cuma. Gila. Apa hubungannya kalau kau permalin kampanye naik ke sini? Gila kau kan? Malu kau kan? Aku bermalin. Terus ngapain kau naik ke sini? Udah malu kau rupanya ngaku Kristen. Itu ndak ada, sekarang kita cari. Dekat. Halo. Semangat sore. Bos, Halo.
Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. 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 Selamat Iya, sore, halo. Bang Juma. Assalamualaikum. Sore. Waalaikum. Aja, Bang. Iya, ada yang ingin disampaikan? Saya pernah dengar itu, Bang Juma, tentang tema yang ada di atas itu. Cuman sedikit agak-agak lupa juga. Nah, coba dong. Biar lebih banyak orang tahu juga, termasuk saya yang pernah tahu tapi lupa. Halo, semangat sore. Halo. Ah, salah Andre bro, salah Andre. Menraseng kok teh. Gasi. Iya. Oke, siap. Ini Elvina kenapa ya? Tertadin atau apa ini? Kok Halo, dari tadi minta permintaan? Iya, Katolik, selamat sore, Protestan. Bang Juma. Saya Sore Muslim. juga. Saya Muslim. Oh ya? Kan? Iya. Ini saya mau bertanya aja, Bang Juma. Istri saya kan mualaf saya. Iya. Jadi kan saya bertanya sebentar. Halo, selamat sore. Bang Handi tadi langsung di smash itu Pak Pendeta Leo. Coba ditahan dulu. Halo, selamat sore. Halo. Lintang Songo. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, silakan. Semangat sore. Dari mana ini, Bang? Katolik, Protestan. Hei, bodat. Ditanya naik, giliran dia atas diam-diam baik. Dasar anak lahir dari tanah sengketa ya begini, nggak dadap. Oke teman-teman sekalian, ya tadi kita dengarkan ya bagaimana seorang pendeta besar tapi kecil, besar badannya, besar kepalanya, kecil otaknya, membahas tentang tema ini. Ya pasti dia nggak bisa menjawab, makanya dia tertawa di akhir itu kan, dia tertawa kan, dia tidak sanggup, akhirnya dia punya loncatan berpikir mau lari kemana ini ya. Dia malah mau lari kan. Setelah jelas saya paparkan berulang selalu dibilang kenapa mundur lagi, kenapa begini, padahal dia tahu gitu loh. Dia tahu, dia ngerti
Maksud saya itu apa? Dia ngerti. Takut kehilangan jemaat. Makanya kemudian dia tidak ini lagi. Makanya dia tidak bertahan di bawah untuk minta nagih. Karena waduh, bahaya ini. Bang Suma sudah tahu ternyata. Mau kemana kira-kira coba? Halo, semangat sore. Semangat sore. Juniansa, Saudara Gofur. Namanya Gopur, gambarnya nggak sesuai dengan nama. Halo, selamat sore. Halo. Halo, halo. Ya. Dari mana? Ini Muslim, maaf ya. Iya, dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Semangat sore. Semangat sore. Sore. Woi, anak kuntil. Semangat sore. Sahabat Wawan, syukran. Selamat bergabung kembali. Halo. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup untuk siang hari ini sampai sore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi yang baik untuk kita semua, sehingga kita bisa menjaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai murtad, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai murtad, jangan sampai murtad. Kenapa? Tengoklah tadi ya, untungnya dia diturunkan oleh Bang Handi. Kalau tidak kita bisa kuliti pelan-pelan. Dia sudah dia sudah masuk dalam perangkap saya yang terkait Yohanes 12:48 itu. Ya, harusnya tadi jangan diturunkan dulu. Biarkan dulu dia bermain dengan narasinya sendiri. Begitu juga saudara saya moderator, jangan terbawa suasana. Jangan terbawa suasana ketika saya debat. Saudara-saudara yang panas begitu tidak tahan mendengarkan, langsung diturunkan. Karena pendeta Edi Leo itu pendeta besar, teman-teman. Boleh kita mainkan narasinya dulu baru diturunkan. Makanya saya suruh dia naik karena beliau salah satu pendeta yang cukup dikagumi pada masanya gitu ya. Halo, semangat sore. Halo.
Halo. Halo. Teriakan maut itu di dalam ilmu bela diri, teman-teman sekalian. Ini jarang dipelajari di ilmu bela diri nih. Di aliran saya itu ada teknik untuk memecahkan gendang telinga. Kenapa sih? Iya, memang begitu. Jadi pada saat kita komite atau tarung bebas, itu ada suara yang kita pakai untuk neriak di kupingnya sampai kupingnya itu pecah gendangnya, bahkan bisa sampai keluar darah. Nah, pada saat itu terjadi dia sudah oleng. Nah, itu ya, jangan sampai saya gunakan ilmu itu di sini, bisa pecah ini HP dan juga HP di rumah Anda itu bisa meledak. Woi. Saudara-saudara juga harus tahu ya bahwa selain saya sebagai seorang apologet, saya juga itu adalah pendidik dari segi bela diri. Jadi kalau saya agak mungkin agak kasar menurut pandangan saudara itu karena sudah kebiasaan di dojo ya. Terkadang saya tidak bisa membedakan tergantung situasi hati. Jadi kalau misalnya saya ada teriak kayak gitu itu anggap biasa aja. Itu Bang Suma lagi melampiaskan kekesalannya atas keadaan yang terjadi di Komal. Biasa aja itu. Biasalah itu kan. Yang bermain di sini kan Bang Suma ya. Yang bermain di atas sini kan Bang Suma. Jadi ikuti aja iramanya. Jangan dinilai wah Bang Suma ini ternyata begini. Nggak usah lah, ikutin aja. Yang jadi masalah ini teman-teman kita nih yang bikin saya pusing. Udah dibilang jangan minta permintaan, minta terus. Udah gitu naik ditanya, dipanggil diam. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Maaf, saya Muslim Bang, Muslim. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada sih Bang, cuman salah tekan tadi Bang. Oke. Baik saudaraku, baik. Itu yang banyak yang dialami itu salah tekan gitu. Banyak yang alami salah tekan. Bruce Lee. Jarang saya temukan di bela diri lain ada teknik itu, jarang. Termasuk jurus gigit kuping juga ada. Oke ya teman-teman, kalau sudah ada lagi saudara Muslim, saudara Kristen kita tutup ya. Yang ada cuma saudara Muslim soalnya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, Katolik Protestan. Dan terkatuak mure. Den rakatuak tae mo. Nai rok ngaseng miano, nangiru aseng Paulus. Tae mo tawata kita le. Kusangan ini ngasang bom. Ya minta kusanga aku cocok dulu kata salah. Apa kiman diok bom. Iya, salah pisik mure. Oke, makasih sempurna. Makasih. Waalaikumsalam. Itu bahasa Thailand pinggiran teman-teman. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Salam dari Malaysia. Oh, Malaysia. Ibu kenapa? Ada apa? Semangat Bang Suma. Iya, semangat Ibu. Makasih. Kasih. Iya, sama-sama.
Oke, teman-teman sekalian. Halo, selamat sore. Semangat sore. Iya. Semangat sore. Nyoba salah tekan nih bang. Oh iya. Oke, makasih bang ya. Siap. Aduh, mata saya bermaksiat hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini adalah bahwa kita memang harus dituntut banyak bersabar gitu ya. Harus bersabar, ya harus banyak-banyak beristighfar. Saya juga mengakui diri saya manusia biasa gitu ya teman-teman. Kalau saya terpancing, kesal, emosi itu biasa ya. Apakah saya kesal? Iya, halo juga. Halo. Gimana bang? Malaysia. Dari Katolik Protestan. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Ini anak babi. Nggak lucu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Waalaikum. Kamu ini. Kata Pak RT, barusan dia telepon, ayamnya tetangga lu hilang. Bang Juma, Apa? saya berada dalam kegelapan ini tidak apa-apa. Oh, kurang aja, kirain mau ngapain. Ini Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa kan? Iya. Takutnya. Coba abang terangkan coba. Ya, Biar saya tunggu dulu. berada dalam Tunggu. terang. Hai guys, salam kenal guys. Oke, jadi gini kawan. Pencipta langit dan bumi mengutus utusan ke bumi. Ketika utusan yang turun ke bumi ini menjalankan misi, iblis mengajarkan manusia untuk menuhankan utusan Tuhan. Utusan Tuhan ingin dibunuhnya, sehingga Tuhan menyelamatkan kembali utusannya untuk turun ke bumi kembali menjadi saksi atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang menuhankan dia. Polanya kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini kuncinya itu di situ. Saya bacakan boleh? Silakan. Oke. Kata Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda tangkap nggak itu? Anda tangkap nggak penjelasan Yesus itu? Sedikit bang, sedikit tangkap. Apa maksudnya? Nah coba ulang. Nah itu karena baru sedikit yang saya tangkap. Coba sekali lagi bang, ulang lagi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman.
Nomor 49. Situ aja dulu, itu aja dulu. Nanti kalian sudah berat nanti. Nah, apa yang Anda tangkap di situ? Ya, intinya itu kita harus mengikuti Yesus, Bang. Perkataannya. Iya. Bukan perkataan yang lain. Perkataan yang lain seperti apa? Intinya ya, seperti yang dia katakan harus kita ikuti. Karena karena perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya, kan? Iya. Oke. Singkat cerita, Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Dadeng, 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 turun. Ketemulah dengan saudara Adam. Adam ketemu dengan Yesus nih. Kita lihat dulu dari jauh, yang ganteng mana, Yesus atau saudara Adam? Oh, ternyata Adam jauh lebih ganteng. Nah, setelah ditanya Adam, siapa rupanya yang mengajarkan engkau untuk menyembah aku? Adakah firmanku dulu waktu saya datang di bumi memerintahkan orang-orang untuk menyembah aku? Adam, aku tengok kau makan babi. Siapa yang mengajarkan itu? Adam, aku lihat ucokmu yang tidak ada uratnya itu tidak bersunat. Siapa yang mengajarkan itu? Sedangkan aku datang untuk mengingatkan kepada kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan dulu ketika aku datang penginjilan di tengah kaumku Bani Israel. Kau menyembah aku di hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, Natalan, itu yang ngajarkan kamu. Perkataan siapa? Karena yang akan menjadi tolak ukur hukuman penghakiman hari ini adalah perkataanku yang pernah aku ucapkan. Sementara saya tidak pernah mengucapkan ucapan sembahlah aku, makanlah babi, janganlah bersunat, ibadah Minggu, Natalan. Aku nggak pernah mengatakan itu. Itu firman dari mana kau dapatkan, wahai Adam? Kenapa kau menolak perkataanku yang dulu? Silakan. Jawaban Anda kira-kira apa ketika ditanya Yesus? Ayo. Kenapa inti pertanyaannya kan kenapa saya tidak sunat? Kenapa Anda menyembah saya, katanya? Karena dia satu-satunya jalan yang benar. Di mana firman saya pernah mengatakan aku jalan, aku tujuan? Itu di Yohanes kan, saya pikir mungkin abang sudah tahu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku jalan. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Bukan. Nah, bukan. Terus kenapa kau menganggap aku jalan, tapi kau anggap aku Monas? Aku hanya jalan menuju Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Kenapa kau jadikan aku Monas? Maka aku datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang mengatakan aku ini Monas, padahal aku hanyalah jalan menuju Monas. Makanya kalian tidak sampai ke Monas, karena kalian menganggap jalan ini Monas. Tidak sampai kepada Bapa. Makanya kalian tidak bersunat, makan babi, ibadah Minggu, karena kalian tidak sampai ke Bapa. Kalian hanya di jalan mutar-mutar, lalu mengatakan kami sudah sampai ke Bapa dengan kami menyembah Yesus. Yesus datang untuk yang kedua kalinya akan bertanya seperti itu. Karena itu yang diucapkan dia kan di dalam Yohanes 12:48 tadi. Silakan. Belum mengerti juga? Belum sih, tapi saya coba. Ini kan begini Bang Jumata, di dalam Alkitab, di dalam Bible, memang dia di situ tidak ada diterangkan secara terang bahwa saya ini Tuhan, kata Yesus, kan tidak ada. Kata-kata saya ini Tuhan, tidak ada kata-kata bilang sembahlah saya, aku sembahlah saya, itu tidak ada juga. Tapi di dalam Alkitab juga tidak ada secara terang Yesus bilang saya bukan Tuhan. Ada. Tunggu dulu, belum selesai nanti abang belum tanya toh. Iya. Di dalam situ juga tidak ada bilang
saya ini bukan Tuhan. Ada yang berkata, ada yang berkata, kamu anak Allah, ya kan, kamu Mesias. Nah, Yesus bilang kan apa yang kamu katakan itu benar, ya kan? Jadi dia tidak membantah. Oke. Di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Yohanes 17 nomor 3. Aku bukan Tuhan. Apa katanya? Apa katanya? Hidup kekal masuk surga itu adalah ketika mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ketika dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Satu-satunya itu maksudnya apa? Satu. Satu toh. Satu. Enggak ada lagi yang lain. Terus Yesus sebagai apa? Bagaimana kalau saya mau bilang dia itu berbicara untuk dirinya sendiri? Bagaimana ceritanya? Sementara dia mengatakan waktu yang sama, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus dia dikenal sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai utusan. Itu tahu. Terus kenapa dituhankan? Ya, kenapa dituhankan? Begini kalau menurut saya, Bang Toh, orang-orang berkesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri, memang orang berkesimpulan, ya kan? Setelah dia mati, setelah dia naik ke surga, orang berkesimpulan bahwa dia itu Tuhan. Sebelumnya dia orang-orang berkesimpulan sebelum dia mati itu dia itu utusan. Nah, kan begini, di dalam Alkitab, ya toh, dia terlalu banyak juga kata-kata yang bahwa dia itu sudah duluan lahir. Contoh salah satu, dia ada sebelum Adam ada. Terus di kejadian ada kata-kata marilah kita jadikan, ya toh, waktu dia menciptakan Adam, di situ kan kata-katanya ada marilah kita. Marilah kita di situ dia bicara dengan siapa? Bang Juma, coba. Marilah kami, bukan kita. Masa? Marilah kami. Iya. Besel menu. Marilah. Waket matinu. Gambar kami, rupa kami, bukan kita. Berarti orang yang terjemah itu salah dong. Iya dong. Kan kemarin kita udah bilang Galatia 3:13 yang ditulis oleh menurut saudara Rano Karno itu kan. Anda sendiri yang mengatakan orang salah ini mabuk mungkin. Di kejadian juga salah. Di situ kata kami bukan kata kita. Nah, sekarang coba Abang lihatlah. Sekarang begini. Tunggu dulu. Coba lihat dulu. Iya, terjemahannya begitu. Kita, padahal kita dengan kami itu berbeda. Tahu. Tapi bahasa Makassar, kita itu kami. Kami dengan kita itu berbeda. Kami itu tunggal. Kalau kita tidak bisa tunggal. Kalau kami bisa tunggal. Gitu. Nah, ketika Anda membawa kejadian 1, kan Yohanes 12 tadi yang menjadi tolak ukur penghakiman nanti ucapan Yesus atau ucapan siapa? Menurut Yohanes 12:48. Maksudnya begini loh, Yohanes saya ikut, oke. Maksudnya saya percaya itu Yesus yang katakan, ya toh. Tapi yang di kejadian juga saya percaya Allah yang katakan itu. Maksudnya kata-kata itu maksudnya apa? Marilah kami atau marilah kita itu apa, Bang? Dia bicara dengan siapa? Dia bicara dengan dirinya sendiri. Marilah Kalaupun kita. Kami, marilah kami. Nah, Abang buka kita. Bukan dikatakan mari, baiklah kami, menjadikan, menciptakan. Bukan marilah kita, marilah kita.
Mari sirami. Marilah kami. Tapi saya baca kita loh, Bang. Iya, itu terjemahan karena menggiring manusia supaya menganggap Tuhan itu banyak. Itu kerjaan kalian itu memang. Kok tipu-tipu lagi. Lo kok tipu-tipu? Sekarang Tuhannya Yahudi ada berapa? Tuhannya Yahudi dulu. Oh, Yahudi nih. Ya kan Kejadian tadi ku bawa. Kitabnya orang Yahudi itu kan. Oh. Nah, satu. Terus kenapa kamu mengartikan kami di situ, kita berarti jamak? Terus apa hubungannya dengan Yesus? Tidak, saya mau bilang orang itu dia bicara dengan siapa? Adakah orang lain? Ketika mungkin sama seperti Al-Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa menggunakan kata kami? Karena Allah melibatkan Roh Kudus, melibatkan malaikat Jibril. Kami yang mewahyukan kepadamu. Qul nazzalahu ruhul Kudus. Berarti Begitu. yang cerita di Kejadian itu dia melibatkan siapa selain dia, Bang? Melibatkan malaikat tentunya. Emang malaikat bisa menciptakan manusia? Bukan malaikat manusia. ikut menciptakan. Malaikat diperintahkan kemudian oleh Allah mengambil tanah di bumi. Betul? Mana di Alkitab? Di kitab Kejadian di Bible 3 mana? itu. Kejadian 3 itu sangat jelas itu. Bagaimana malaikat kemudian diperintahkan, bagaimana kemudian cakrawala, bagaimana kemudian awan, bagaimana embun yang berasal dari bumi naik ke atas di cakrawala di atas, lalu kemudian dibentuk oleh Tuhan menjadi Adam. Abang, mana dalilnya? Buka coba. Ya Allah ya Karim, baca Kejadian 3. Baca Kejadian 3 mulai Bukan ayat. saya di kegelapan ini saya tidak. Nah, itu nanti aja kau pelajari, nanti di Kejadian 3 nanti setelah itu pelajari, besok atau lusa kau naik lagi ke sini. Oh benar Bang Suma. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan kata kami, terkadang Tuhan itu untuk mengagungkan dirinya, kemudian terkadang Tuhan melibatkan makhluknya. Tapi dalam hal proses penciptaannya, bagaimana malaikat kemudian diperintah untuk menyampaikan firman, bagaimana malaikat diperintah untuk mencabut nyawa, bagaimana Tuhan memerintahkan kemudian makhluknya berupa malaikat untuk mengatur apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi pada saat ada perintah untuk menyembah, tidak pernah Tuhan mengatakan sembahlah kami. Tidak pernah Tuhan mengajarkan sembahlah kami, tapi selalu mengatakan sembahlah akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Dia dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapan kami, tidak ada itu. Tidak juga dengan akulah Tuhan, tidak dikatakan kamilah Tuhan. Seperti itu. Itu yang Anda harus tahu. Jadi kembali kepada tema kita, Saudara Adam. Kuncinya penghakiman itu ada di Yohanes 12:48. Ketika Yesus datang kedua kalinya, yang menjadi tolak ukur penghakimannya itu adalah ucapannya ketika dia turun ke bumi. Turun ke bumi dan mengajarkan kemudian kepada Bani Israel sesuai dengan ucapan beliau. Begitu Bang. Iya, maksudnya begini Bang Tong. Yang Yesus ajarkan selama dia di bumi sebetulnya kan tidak terlalu ribet-ribet amat, ya kan? Di situ kan dia cuman menceritakan tentang kebaikan, tentang kasih, ya kan? Menyembah dirinya ada nggak? Ya kan? Dia firmankan. Dia tidak bilang menyembah, tapi siapa yang mau ke surga dia bilang ikut aku ya toh. Kan dia cuma bilang ikut begitu. Bukan bilang sembah aku kan, tapi ikut Iya. Pak Jokowi dengan sembah Pak Jokowi sama nggak? Beda lah. Ya, beda. Sembah itu seperti apa sih? Coba Abang jelaskan. Ya seperti yang Anda lakukan. Kalian menganggap Yesus itu pencipta Tuhan yang turun ke bumi. Sembah.
Anda sembah dari kata hamba. Kalian menghambakan diri kepada Yesus. Kalian menganggap Yesus itu Tuhan yang turun ke bumi jadi manusia, layak menerima penyembahan. Kalian menganggap diri kalian hambanya Yesus, anaknya Yesus. Kan gitu. Nah, ketika Yesus datang, gak usah terlalu jauh. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk mengilahkan dirinya? Itu dulu. Tidak ada dia bilang sembahlah aku. Ya enggak ada. Terus kenapa disembah? Kenapa dituhankan? Tapi dia bilang apa yang saya katakan harus diikuti semua, ya kan? Nah, itu betul, itu pintar. Nah, sekarang ucapan Yesus yang Anda ikuti sehingga Anda menjadi Kristen itu yang mana? Mengikuti kata-kata dia itu bukan sembah, Bang, bukan kan? Bukan toh? Enggak, maksud Tuhan Anda ada berapa? Satu. Iya. Yang mana Tuhan Anda itu? Sang Pencipta. Siapa namanya? Nama Yahweh. Yahweh. Ya kan? Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, bukan. Pintar, sudah mulai pintar. Yesus sendiri, Yesus sendiri ketika kemudian ke sinagoge menyembah kepada Yahweh tadi kan? Betul. Mau berdoa kepada Yahweh kan? Betul. Yesus itu kan manusia, Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu dia nama sebagai manusia supaya dikenal oleh manusia. Oke. Itu kan nama untuk nama manusia. Sekarang coba diperdalam dulu pemahamannya terhadap Yohanes 12:48. Ngambang kita kemana-mana kalau enggak dipahami itu. Coba Abang baca sekali, Bang. Sekali lagi. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku. Aku tidak menolaknya. Aku menerima perkataannya, ya toh. Oke. Dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku ucapkan. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Iya. Nah, ketika Yesus, intinya di ayat kan begini, Bang. Intinya di ayat itu, ya toh, mendengarkan Yesus, mengikuti kata-katanya, ya toh. Nah, yang mengikuti dia, nah itulah kalau kita ikut dia berarti kita masuk surga, toh. Karena itu sebagai meterai atau syarat lah, ya toh. Syarat dari kata Yohanes itu, dari apa ayat itu. Ketika Yesus ke sinagoge, kita kemana? Kalau Yesus ke sinagoge, kita ke gereja lah. Sinagoga jauh. Katanya mengikuti. Iya, kalau dekat, saya pergi juga dari sini ke Israel. Israel pun lagi perang sekarang. Iya, maksudnya kan kalian bisa bikin sinagoge di Indonesia ini. Jangan bikin gereja. Iya juga ya. Iya, gereja bisa kalian bangun. Kenapa kalian tidak bangun sinagoge? Di dalamnya tidak ada patung. Di dalamnya tidak ada meja, tidak ada kursi. Di dalamnya tidak ada gambar-gambar. Di dalamnya tidak ada perjanjian baru. Di dalamnya tidak ada sandal, tidak ada sepatu. Di dalamnya tidak ada paha terbuka. Di dalamnya tidak ada pemakan babi. Di dalamnya tidak ada kulub. Iya betul. Kenapa tidak bikin rumah ibadah sinagoge? Di sinagoge kan tidak ada perjanjian baru, ya toh. Nah itu, kenapa tidak bikin seperti Yesus? Kan katanya pengikut. Makanya ketika Yesus datang, dia mengatakan bahwa yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman adalah ucapannya. Betul, tapi kan begini, Bang, toh, ya toh. Yesus datang itu penggenapan hukum Taurat. Yang mana lagi? Abang percaya tidak?
Iya, itu Abang penggerapan percaya? Al-Quran juga. Al-Quran juga mengatakan itu. Dia datang untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim. Bukan, Yesus datang itu untuk penggenapan hukum Taurat. Itu. Iya, karena Berarti setelahnya dengan tidak ada lagi nabi yang datang ke tengah Bani Israel. Betul. Berarti dengan kesimpulan, itu hukum Taurat ini belum sempurna. Nah, dan hukum Taurat tidak berlaku secara universal seluruh umat manusia. Kalau rencana pembebasan Allah itu cuma untuk Bani Israel, terlalu kecil lah pandangan kita untuk melihat Sang Pencipta, ya toh. Baru kita ini. Ya makanya Nabi Muhammad datang. Nah itu makanya Yesus datang, Nabi Muhammad datang, ya toh. Kan begitu sepakat kita kan. Ya, Yesus datang untuk menjelaskan nanti bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu betul. Betul. Kenapa kalian tidak ikuti Nabi Muhammad? Ya udah terlanjur Muhammadnya datang terlambat. Ya kapal sudah berangkat lah. Lah, sekarang kan masih ada waktu, kamu belum mati. Ajaran Nabi Muhammad masih utuh di tengah-tengahmu. Kenapa tidak ikut? Soalnya kita udah sampai tujuan lebih dulu gitu kan. Kalau Muhammad datangnya tidak terlalu jauh dengan Yesus, mungkin kita ikut Muhammad, kan begitu simpulannya. Gitu. Mulai ngaco ini. Bukan Kan ngaco. ajaran Nabi Muhammad sampai di Anda hari ini. Ajaran Yesus tidak ada yang sampai ke Anda hari ini. Yang sampai ke Anda hari ini adalah ajaran Paulus. Mana ajaran Yesus untuk ke gereja? Kan udah aku bilang tadi, nggak ada. Ajaran Yesus untuk makan babi mana? Nggak ada. Ajaran Yesus untuk jangan bersunat mana? Nggak ada. Ajaran Yesus untuk mengkitabkan perjanjian baru mana? Nggak ada. Begini bang. Jadi tidak ada ajaran Yesus yang sampai sama Anda. Ajaran Yesus, ya toh, ajaran Yesus juga tidak ada dibilang dia harus sunat. Tidak ada kata-kata yang mana kata-kata yang keluar dari mulut dia bahwa kalian harus sunat. Lukas 16 nomor 17. Nggak hafal pula aku bang. Coba bisa bang baca sebentar. Lebih mudah bumi langit lenyap daripada setitik dari Taurat dibatalkan. Oh itu lain soal bang. Beda. Kenapa bisa? Betul. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik Taurat hilang. Betul itu. Taurat itu kita kan udah pernah bahas sebelumnya, hukum Taurat. Terus kenapa Kristen lebih menggampangkan menghilangkan Taurat, sedangkan Yesus mengatakan lebih mudah langit lenyap daripada Taurat lenyap. Tapi kenapa Kristen sangat mudah menghilangkan Taurat? Ayo, Yesus mengatakan lebih mudah langit ini lenyap loh daripada Taurat lenyap. Tapi Kristen dengan gampangnya menghapuskan, membatalkan semua Taurat. Hanya dengan dibaptis, udah Taurat habis. Nggak ada lagi. Makan babi boleh, sunat nggak boleh, mingguan boleh, nyembah Yesus boleh, Natalan boleh. Kenapa bisa Anda membatalkan sementara lebih mudah langit ini lenyap daripada melenyapkan satu titik dari Torah? Ini bukan satu titik lagi kalian hilangkan, semuanya kalian hilangkan. Kata-kata itu kalau mau analisa kasarnya nih bang toh. Kata-kata Yesus saat itu untuk menghormati tua-tua Yahudi. Sebetulnya begini. Pandai-pandainya memang ini pengikut Paulus memang. Bukan begini bang. Sudah dididik, terlatih. Begini bang Juma, ya toh. Musa ada dan Musa itu sebagai nabi. Kenapa dia sebagai nabi? Musa itu karena dia disiapkan untuk Yesus juga, ya toh. Disiapkan untuk apa? Untuk apa? Yesus disiapkan untuk apa? Musa jadi nabi itu untuk persiapan kedatangan Yesus. Di mana di ajaran Musa membahas Yesus itu di mana?
Cuman saya tidak buka Bible, tapi Kejadian, Bilangan, paham. Ulangan, Imamat, Keluaran. Di mana di 5? Di mana 5 ini membahas Yesus? Dimanapun itu saya belum hafal. Ini ajaran Edis. Saya pikir- Edis itu begitu kalau ditanya dimanapun itu baca aja di semua Injil kata dia. Bukan. itu ajaran Begini loh, Bang. Edis itu. Begini Bang, kenapa saya bilang begitu begini? Ya, yang pertama, hukum Taurat itu, diturunkan kepada Musa. Nah, terus Musa ini kenapa dia jadi nabi? Misinya cuma satu, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah supaya bangsa Israel kembali ke tanah yang dijanjikan dengan Abraham, kan begitu. Terus Jadi hubungannya dengan hukum Yesus? Taurat, hubungannya begini. Hukum Taurat itu, Ya toh? hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Nah, itu pintar. Jadi walaupun saya punya gereja sekarang, untuk apa saya simpan? Untuk apa saya ikuti hukum Taurat itu? Kan saya bukan misi pembebasan bangsa Israel, kan begitu. Nah, itu kan udah dibilang kan, Yesus datang menghakimi berdasarkan firman. Begitu Betul. saudaraku. Nah, itu pintar. Terus Jadi di Yohanes itu Bang, kan intinya di situ, kalau kita mengikuti kata-katanya, kita masuk surga. Itulah hakim kita di akhir zaman jika Yesus turun ke dunia. nah, mana kata-katanya supaya kita menyembah dia? Mana? Berat kali dari tadi itu kutanya. Dia bilang, Iya. Tuhan kita, Tuhan itu hanya satu, ya kan? Nah, siapa itu? Yahweh. Yahweh lah. Elohim. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Gitu loh. Itu tahu. Kalau ditanya tahu, paham. Tapi giliran ini nyembah Yesus di gereja. Makanya kalian diusir. Kan begini, Nah, gimana lagi? Ya toh? Bang Juma presiden. Ya toh? Contoh nih, ada anak Bang Juma. Ya toh? Saya pengusaha, mau minta proyek di Bang Iya, Juma. iya, toh. Saya ke rumah Bang Juma. Nah, ada anak Bang Juma. Saya hormat lah sama anak Bang Juma biar cari Iya, muka toh. dikit, biar proyek, gitu. Cari muka. Cari jahat kali niatnya ini. Jahat kali. Kok Jahat kali niatnya. Jahat Bukan. kali. Jadi kesimpulan maksud saya begini, karena Yesus dia Terus anak saya bilang gini. bahwa begini, Anak saya bilang gini. Yesus Tunggu. Dipanggil nih Yesus sama Bapak. Yesus sini. Ini orang kau yang ngajarin kalau kau itu Bapak. Enggak Pak, memang dia agak rada-rada aneh. Masa dari kemarin dia datang terus dia bilang gini sama aku, Bapakku yang datang dalam rupa dua natur. Aku adalah pengikut. Gila memang dia Pak. Ya udah usir dia dari sini. Ada gila-gilanya memang itu. Masa dibilangnya kau itu adalah Bapak? Iya Pak. Dibilangnya aku juga Bapak. Yang sedeng-sedeng. Jangan-jangan kau yang pernah ngajarkan? Enggak pernah Pak, enggak pernah. Bapak pasti tahu kalau aku pernah ngajarin itu. Bapak kan maha menyaksikan, maha melihat. Enggak pernah sekalipun aku ngajarkan. Memang dia gila ini orang. Karena dia nggak bisa menjalankan perintah Bapak. Makanya dia itu jadikan saya sebagai temannya. Disebut-sebutnya di depan orang, aku ini pengikut Yesus, aku ini pengikut anak. Padahal aku nggak kenal dia. Coba periksa notnya tuh, kena bisul ujungnya karena dia tidak pakai celana dalam, tidak kulup. Dia pakai kulup. Kulupnya kena resleting. Hantam, lemparkan ke neraka Pak. Begitu. Jadi kesimpulannya, saudara masuk neraka. Siapa yang bilang? Yesus. Enggak lah. Yesus. Aku pun- Yohanes 12:48. Abang tahu tadi pagi saya lapar.
Atau Nah, ya kan? terus tidur. Ada warung depan situ, penjaganya tidak ada, terus saya masuk, saya makan, toh, saya ambil sendiri memang, tapi saya ada uang. Nah, terus datang orang itu tidak bertanya dulu apa, dia langsung tampar. Nah, Yesus bilang kalau tampar pipi kanan, kasih juga yang satu. Nah, udahlah saya makan, untung begini. Untung dia datang, orang itu datang, saya sudah selesai makan, dia langsung tampar. Nah, saya kasih lagi satu, saya ingat kata-kata Yesus kan. Nah, ditampar lagi. Tampar pipi kiri, kasih juga yang kanan. Nah, kasih lagi, dia tampar lagi. Nah, terus 1 poin, toh. Saya 1 sudah poin. mengikuti kata-kata Yesus, berarti jika Yesus ini turun dicontoh. kedua kali, saya masuk. Ini bisa dicontoh sama orang Kristen, bisa makan orang punya, nggak usah ditanya orangnya, kan gitu. Tapi kan saya ada uang, itu warung. Siapa suruh dia buka warung, buka pintunya, dia tidak jaga 24 jam situ. Iya kan? Nah, terus tapi dibayar. Yes. Ya bayar, orang udah siapkan uang kan, saya tidak ada. Terus apa katanya setelah dibayar? Apa katanya? Juga tahu, Yesus juga tahu itu. Dia bilang, Pak, saya minta maaf ya. Nah, saya bilang tidak apa-apa, kan? sebab besok kesini lagi ya Pak, aku tampar pakai tutup panci. Iya. Nah, jadi dari judul abang ini, ya toh. Judul abang ini tadi pagi saya sudah lakukan satu hal, ya toh, apa yang dikatakan, tampar satu, kasih juga satu, ya sudah. Tapi menyembahnya ada nggak? Sembah itu saya belum terlalu paham apa itu kata-kata menyembah. Maksudnya Anda apa yang saya menuhankan lakukan? dia. Anda menganggap dia satu hakikat dengan Bapa Elohim. Iya, apapun itu, intinya itu. orang berdosa begini. Apapun itu. Aduh. Intinya apa yang dikatakan saya lakukan. Nah, itu. Iya, oke. Jadi besok mau pergi lagi makan di warung itu. Tapi belum ada yang kasih saya koin ini, bagaimana besok mau makan? Rahat lah, cobalah kawan, jangan cuma nonton 1900. Kasih koin teman-teman, biar besok ditampar lagi dia. Biar saya besok kan modal untuk kesana lagi. Makan di sana. Oh iya, itu udah dikasih tuh, udah dikasih koinnya tuh. Masa 1000 cuma kasih 46 pelit kali kan. Memberi itu masuk surga, teman-teman. Memberi. Masa 1 poin nggak ada, kan agak aneh kan? Itu udah dikasih pun masih 1 koin itu. Ya, terima kasih, berkat sehat selalu ya teman-teman. Besok divideokan ya, bilang Pak tunggu jangan ditampar dulu, aku videokan dulu. Aku videokan dulu mau. Boleh nggak aku ditampar pakai tutup panci aja Pak, langganan kita. Aduh, baru persoalan generasi hancur sudah. Kayak gitu Ya, jadi ya. begitu teman-teman, ya toh. Iya. Jadi kasarnya begini Bang Juma toh. Iya. Saya tidak mencuri, itu kan ajaran Yesus juga, ya toh. Dan berdusta. Tapi kata-kata yang menyembah itu saya belum terlalu paham, sembah seperti apa. Menghakikatkan, menyetarakan Yesus dengan yang Anda sebut Yahweh itu. Gitu. Oke. Ini agak berat ini. Oke, mungkin sebentar malam jumpa lagi kita, Saudara Adam, kalau mau gabung sebentar malam boleh. Oke, siap ya. Masih judul ini kah? Nanti kita tanya sama teman-teman kita. Yang penting sebentar malam Bang kesini, nanti disiapkan koin satu mawar. Gas. Oke? Semangat Gas. Bang Adam. Guys. Thank you Bang. Semangat Bang Adam. Semangat dirinya. Biar modal masuk warung besok. Tapi ditampar lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kan jangan dibalas Bang.
Oh gitu, ya sudah. Ya kan? Makan di warung mana? Biar ku telepon orangnya kasih tampar pakai ini, pakai apa? Kuku kuda. Ada di depan ini warung Padang, tapi kayak orang jualnya kayak bukan muka-muka Padang. Mungkin Makassar, apa? mungkin kayak orang Makassar. Kurang ajar. Enggak dong. Kurang ajar. Enggak dong. Bukan. Mana ada? Mana orang Makassar menampar aja? Enggak dong. Orang Makassar begitu Anda masuk makan, Anda makan satu piring dikasih satu baskom. Gitu. Iya. Jual nasi Padang tapi kok muka-muka Makassar, macam saya tidak yakin juga. Kau Makassar. Iya. Kurang ajar. Ya sudahlah kalau begitu, besok jumpa lagi kita ya. Oke. Siap, thank you ya Bang ya. Makasih Bang Adam. Nanti malam Sehat jumpa selalu, lagi. Bang.